Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Adam, lebah petualang dengan produknya madu alami lebah petualang. Kali ini kita akan bahas bahasa tubuh lebah yang menakjubkan. Puluhan ribu lebah akan terbang bersama-sama lebih dari 3 kali ke seluruh dunia dan mengunjungi hingga kurang lebih 8 juta bunga untuk mendapatkan 400 gram madu. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, lebah berkomunikasi dengan bahasa tarian tubuh untuk strategi dan kerja tim sebesar itu. Tarian lebah madu termasuk salah satu contoh komunikasi hewan yang paling unik di alam ini. Pertama kali diterjemahkan oleh Carl von Frins. Lebah yang baru pulang mencari nektar akan memberitahu lebah lain di mana mereka menemukannya dengan bahasa tubuh mereka berupa tarian. Bila nektar yang jaraknya jauh, mereka akan bergoyang. Tetapi untuk bunga cukup dekat dengan sarang, maka tariannya melingkar. Lebah berjalan dalam garis lurus, menggoyangkan tubuhnya maju mundur sambil menggetarkan sayapnya, lalu akan bergerak membentuk angka 8. Sudut di mana lebah tersebut berjalan sambil bergoyang akan memberitahu lebah lain berapa jarak dan arah yang harus ditempuh. Semakin lama goyangannya, semakin jauh jarak yang harus ditempuh. Dan jika semakin baik kualitas nektarnya, maka semakin bersemangat pula lebah menggoyangkan tubuhnya. Subhanallah. Bahkan lebah dapat menyimpulkan arah tujuan dan waktu tempuh dengan membaca polarisasi cahaya matahari di langit. Jangan lupa guys, kalau minum madu, bismillah, madu alami lebah petualang. Di antara bahasa tubuh lebah yang menakjubkan adalah ketika ratu lebah melakukan ritual tarian perkawinan. Perkawinan lebah madu terjadi di udara ketika ratu lebah terbang keluar dari sarang untuk mencari pasangan. Dan di saat itu lebah jantan bersaing, mengejar untuk mendapat kesempatan untuk kawin dengan ratu mereka dengan berkerumun di sekitarnya. Dan ketika kesempatan datang, para lebah jantan akan melakukan misinya, yakni mengawini ratu lebah. Saat lebah jantan melakukan perkawinan, lebah jantan mengeluarkan alat vital yang menggunakan kontraksi otot perut dan tekanan hemostatik. Setelah itu, lebah jantan memasukkannya ke saluran reproduksi ratu lebah. Lebah jantan yang sudah melakukan perkawinan pun segera berejakulasi yang kekuatannya membuat alat vitalnya meledak dan tertinggal di dalam perut ratu lebah. Setelah itu, lebah jantan akan jatuh terkapar ke tanah lalu tewas. Dan lebah jantan hanya 1 kali melakukan perkawinan. Berbeda dengan sang ratu lebah bisa melakukan perkawinan dengan banyak lebah jantan dan mengabaikan peran lebah jantan yang sudah tewas karena perkawinan. Dan setelahnya adalah bahasa tubuh lebah yang patut diwaspadai oleh Anda maupun saya. Ini tidak kalah unik, yaitu bahasa tubuh lebah ketika menghadapi ancaman, baik dari predator atau ketika sarang mereka sedang diasapi atau mendapatkan ancaman. Lebah segera mengangkat perutnya, mengepakkan sayap, dan terbang dengan panik sambil mengeluarkan kelenjar nasonov yang mengeluarkan feromon serta membuat suara sinyal unik untuk memperingatkan lebah lain dari bahaya. Perilaku lebah menunjukkan bahwa mereka menghasilkan berbagai jenis informasi untuk mendapatkan perhatian teman-temannya. Ketika mereka merasa terancam sarangnya oleh manusia, lebah akan mengeluarkan feromon yang menjadi sinyal panik bagi seluruh kawanan lebah di dalam sarang untuk segera mempertahankan sarang mereka. Lebah memiliki alat penyengat stinger berduri dengan kait kecil di ujungnya. Ketika mereka menyengat korban yang dituju dan terbang meninggalkan korbannya, duri tersebut akan bertahan di kulit korban karena lebah tidak mampu untuk menariknya kembali. Sesaat setelah lebah menyengat korbannya, lebah akan mati karena mereka tidak hanya meninggalkan racun, tetapi juga bagian dari saluran pencernaannya beserta otot dan saraf. Di sisi lain, korban yang tersengat lebah akan mendapati alat penyengat lebah yang masih tertinggal dan menempel di kulit mereka. Pada bagian atas alat penyengat lebah terdapat sebuah kantong berwarna kekuningan kecil yang berfungsi untuk menyuntikkan racun ke tubuh korban, bahkan setelah terlepas dari tubuh lebah. Inilah sebabnya mengapa menghilangkan alat penyengat lebah yang tertinggal pada kulit korban sangat penting untuk dilakukan.